Senang sekali kita dapat berjumpa lagi meskipun melalui virtual untuk menyaksikan sebuah acara yang dapat memberikan banyak hal yang menarik. Dan hari ini saya Nimpolwan ditemani bersama saya Bribka Ismadianto akan memandu acara kita yaitu Podcast Polda Jatim. Nah Sobat Humas, terutama kepada Sobat Humas dari kalangan pecinta bola, saat ini kami telah kedatangan tamu-tamu yang istimewa dan sangat inspiratif. Nah, siapakah dia? Langsung saja kita sapa. yang pertama. Pojok dulu. Nah, silakan langsung perkenalan Bapak. Saya Cak Cong. Bukan saya Satpol PP ya. Mewakili teman-teman dari Tribun Utara Greenot 27 Tribun. Luar biasa. Kemudian silakan Bapak untuk perkenalkan, maskernya bisa dibuka karena tadi berdasarkan segala macam pengecekan mulai dari swab, kemudian kita juga telah divaksin. Nah, kita telah dinyatakan sehat berdasarkan hasil pengecekan dari tim kesehatan Bidokes Polda Jawa Timur tadi. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini sebagai koordinator Tribun Greenot 27. Luar biasa. Mangga silakan. Ya, assalamualaikum teman-teman. Saya Ramadan Arif Firmansyah, biasa dipanggil Ponces. Saya koordinator divisi Polda Disaster Response Team atau yang bisa dikenal dengan BDRT 27, salah satu divisi sosial dan kemanusiaan dari Greenot 27 Tribun. Luar biasa. Ini termasuk yang jiwa-jiwa sosial ya Pak ya. Ini saya manggilnya Pak atau Cak ini? Cak aja. Oh karena di bonek itu panggilannya Cak ya. Cak. Jadi makanya meskipun rambutnya memulai memutih tapi wajahnya tetap muda karena panggilannya Cak, nggak ada yang dipanggil Pak ya. Ketuaan nanti. Cak, ini saya mulai dari Cak Cong dulu. Siap. Cak Cong ini kok menjadi koordinator ya tadi ya Cak Cong ya? Benar. Kok sampai saat ini kok bisa mendapatkan mandat atau berada pada posisi itu, ceritanya gimana sih Cak? Sebetulnya kalau di Tribun Utara itu nggak ada leader ya, hanya mengkondisikan, mengkoordinasi di teman-teman frame atau komunitas untuk menyatukan mulai dari kreativitas, sosial dan lain-lainnya yang ada di Tribun Utara. Jadi kita hanya mengkoordinasi aja, jadi nggak ada ketua, nggak ada apa yang ada di Utara. Kok tiba-tiba Cak Cong yang jadi koordinatornya? Karena yang dituakan mungkin. Nah, meskipun wajahnya muda ya. Nah, padahal udah tua-tua banget loh, Cak. Benar, gemulannya arek enom kali. Oh iya Cak Cong, ini kan liga sudah diizinkan ini untuk digelar Cak Cong. Komentarnya Cak Cong gimana Cak Cong? Saya bersyukur sekali liga udah mau dimulai ya tanggal 27 besok, karena hiburan warga rakyat Indonesia itu salah satunya nonton bola itu. Memang kita nggak bisa secara langsung ke stadion atau ke tribun maupun nonton bareng. Kita memahami itu karena kita masih dalam masa pandemi ini, kita ya memaklumi. Karena untuk mencegah itu kita harus menjaga berkerumun itu. Salah satunya itu. Kita bersyukurlah liga mau dimulai ini. Siap. Kalau untuk Capo Ipul sendiri gimana Capo? Yang pertama tentunya terima kasih banyak buat jajaran Kapolri, di mana institusi kepolisian negara Republik Indonesia sudah memberikan lampu hijau untuk pelaksanaan Liga 1 di tahun 2021 ini. Tentunya ini kabar baik bagi insan seni lapangan hijau dan juga kabar baik bagi rakyat Indonesia, khususnya supporter di Indonesia, karena di masa pandemi ini kita hampir 1,5 tahun ya tidak bisa melihat tontonan atau hiburan yang murah, yaitu sepak bola. Akan tetapi tanggal 27 besok adalah tolak ukur, liga akan bergulir di mana prokes dalam sistem sepak bola itu diterapkan seketat-ketatnya, dan yang tidak ketinggalan adalah kita sebagai pelaku supporter tentunya wajib ya, saya katakan wajib mematuhi aturan ketaatan yang dimana diminta dari pihak dari Kapolri maupun BNPB pusat, di mana larangan supporter ataupun penonton untuk hadir di stadion. Nah, tentunya ini suatu
suatu ujian kembali. Meskipun kita pernah melewati fase yang dimana waktu turnamen Kemenpora kita sudah berhasil, dimana seluruh supporter di Indonesia tidak hadir dalam stadion. Dan ini adalah ujian yang benar-benar ujian yang menjadi tolak ukur gimana nanti ke depannya. Insya Allah kalau prokes dalam pertandingan Liga 1 itu berjalan dengan baik dan benar, kemungkinan step by step mungkin bisa dihadirkan supporter. Itu harapan kita. Dan tentunya tetap dukung dari rumah. Dan di bonek ini ada, kalau di Green Note itu ada BDRT. BDRT itu kayak semacam khusus untuk aksi-aksi sosial, Mas ya. Nah, ini kita tanya langsung ke Cak Boces. Selama PPKM darurat, apa yang dilakukan BDRT itu, Mas? Selama PPKM darurat, teman-teman BDRT menginisiasi atau gerakan awalnya adalah bonek peduli rakyat. Jadi bonek peduli rakyat ini dibuka tanggal 19 Juli sampai kemarin tanggal 24 Agustus baru ditutup. Melakukan 3 program karena melihat banyak masyarakat atau rakyat Indonesia ini virus corona itu kan mematikan, tapi yang lebih mematikan adalah virus kelaparan. Jadi teman-teman berinisiasi untuk bagaimana caranya membantu rakyat Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Pada awalnya ini kita mengumumkan di masing-masing tim untuk membawa 1 genggam beras. Setiap orang. Jadi dikumpulkan seperti itu. Kita bikin namanya tagline-nya adalah lumbung pangan. 1 genggam dari masing-masing orang atau anggota yang berada di bawah naungan Tribun Utara. Dan itu sampai terkumpul berapa kilo itu, Bang? Itu yang pertama hampir sekitar 600 paket. Jadi Mas, saya enggak bawa beras Indomie misalkan. Mas, saya ada minyak setengah kilo, ada minyak 1/4, ada sarden 2. Kita kumpulkan di posko. Nah, itu yang pertama, lumbung pangan. Terus yang kedua, semakin lama, karena pada awalnya kita adalah fokus tentang kelaparan, logistik. Akhirnya banyak di media sosial itu kita ikutin, banyak yang masuk ngasih masukan, DM dan sebagainya. Kita lihat juga di Instagram bahwa masyarakat selain membutuhkan sandang pangan adalah oksigen. Kita beranikan diri untuk bagaimana caranya kita menyediakan oksigen selama 24 jam. Dan gratis ya, Mas? Dan gratis. Itu yang kedua. Terus yang ketiga kita memberikan bantuan layanan medis, artinya transportasi medis di sini ambulans. Karena beberapa waktu yang lalu BDRT, Green Note melalui BDRT punya program namanya Bakti Green Note untuk rakyat. Bakti Green Note untuk masyarakat pada waktu itu. Jadi kita pengadaan ambulan dan alhamdulillah ambulan ini baru kita operasikan tanggal 19 Juli. Itu juga gratis, tidak 1 rupiah pun tidak kita terima. Dan itu masyarakat juga terbantu. Bonek itu adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang tidak dipisahkan. Tidak bisa terlepas. Jadi ketika kita menjadi bagian dari masyarakat, tentunya ketika ada masyarakat itu membutuhkan kita harus siap. Gitu. Kemarin bukan hanya di Merapi kalau aksi kita. Lombok juga ya, benar. Lombok, Mamuju, terus NTT kemarin, Badai Seroja, terus Palu, terus Ambon, Pandeglang, Sentani. Itu juga teman-teman gerak di situ. Nah, hal ini yang membuat teman-teman itu semangat gitu loh untuk menebar kebaikan seperti itu. Karena yang lebih penting dalam dunia sepak bola kan kemanusiaan. Itu motonya BDRT memang seperti itu. Luar biasa. Terus itu maksudnya dananya dari mana itu, Cak? Kan besar itu, Cak ya? Dari bonek sendiri itu, Iya, Cak? untuk anggaran yang pertama kita membuka donasi terbuka lewat Instagram. Jadi lewat Instagram ini kita umumkan di Instagramnya Green Note. Instagramnya BDRT kita umumkan pembukaan donasi. Jadi ketika kita kumpulkan, masyarakat juga
masyarakat juga percaya. Artinya kepercayaan publik ini yang kita pertahankan kan. Iya, iya. Jadi seperti itu, kita terbuka, donasinya tiap hari kita umumkan berapa tiap hari. Oke. Diumumkan setiap Digunakan hari untuk ada. apa aja gitu Digunakan ya, Cak, ya? untuk apa aja. Jadi alhamdulillah kemarin itu kurang lebih kita dana yang terkumpul selama 1 bulan itu hampir 180 juta. Banyak ya, Dan Cak, ya? kita juga ada lelang kemarin jersey itu, yang menang juga salah satu pengusaha dari Surabaya yang tinggal di Jakarta. Dan itu rekor loh jersinya itu. Ya Iya. cocok ya. Masuk Muri. Ini saya koordinasi dengan teman-teman BDRT, apa yang kurang, keuangannya gimana. Kalau nggak salah kita itu sisa donasi cuma tinggal 3 juta. Itu hari keberapa itu ya? Lah ini berarti cukup hanya 1 hari 2 hari ke depan ini berarti operasi ini. Kalau untuk pembelian oksigen udah nggak bisa lagi kalau kita. Gimana? Padahal warga Surabaya masih membutuhkan oksigen waktu itu. Pas puncak-puncaknya waktu itu. Terus ada kepikiran dari teman-teman ini, gimana kalau kita mengadakan suatu lelang? Lelang apa itu? Lelang jersey. Dibantu teman-teman, jersinya siapa? Yang mempunyai sejarah, yang punya histori, yang sangat nilainya mungkin nggak bisa dengan uang. Akhirnya ada pemain legenda kita itu menawarkan jersinya untuk disumbangkan, dan tanpa apa ya istilahnya, dia tanpa perlu minta apapun. Ini demi kemanusiaan, dibantu disalurkan melalui teman-teman Greenet. Dan alhamdulillah sampai tembus jersey lelang itu 130.888.000. Itu saya kaget, paling perkiraan kita itu 5 juta sampai 10 juta. Iya, ini berapa? Loh kok sampai segitunya, sampai animo masyarakat dan trust kepercayaannya itu ke teman-teman bonek sangat luar biasa. Kita amanahnya itu dikasih amanah itu harus kita pergunakan sebaiknya untuk apa ya, membangun kepercayaan ini. Ya sebagai bonek kita merasa bangga dikasih kepercayaan oleh masyarakat, oleh pengusaha yang donatur untuk menyalurkan apa ya, bantuan ini untuk dimanfaatkan oleh rakyat kita. Cak, sampai segitunya ya mencari apa istilahnya untuk membantu Open itu donasi, hingga ya. open donasi menjual jersey. Nah jumlahnya ternyata melebihi ekspektasi ya, Cak ya. Iya. Nah itu pembagiannya seperti apa itu, Cak? Itu pembagiannya kita meliputin hampir seluruh daerah di Jawa Timur. Ya kan, mulai dari Surabaya, Gresik, Mojokerto, Jombang, Ngawi, Madiun, Magetan, Trenggalek, Pacitan, Jember, Probolinggo, Bojonegoro, Malang. Karena bagaimanapun kita yang terpenting dalam dunia sepak bola adalah kemanusiaan. Seperti itu. Jadi ya udah, teknisnya seperti apa? Ya teknisnya kita harus menjaga kesafetian kita sendiri, keamanan gitu kan. Bukan karena kita sok pahlawan atau apa, nanti juga bakalnya kita yang repot nanti. Di dalam keheningan itu ada keikhlasan di teman-teman, seperti itu. Jadi kita nggak pernah membeda-bedakan kamu siapa, apa agamamu, apa sukumu, apa daerahmu mana. Ya kalau kita harus bisa menebar kebaikan, tebar seluruhnya, karena kemanusiaan itu di atas segala-galanya. Ya, luar biasa. Berarti Luar biasa. sumbangan donasi tadi itu hampir menyeluruh disalurkan ke Jawa Timur ya, Cak? Kota ya, 27 kota. Pemberian donasi itu ternyata diberikan kepada orang yang kurang tepat gitu kan, Cak. Ini kok bisa tepat sasarannya gimana, Cak? Jadi sistem yang diterapkan sama teman-teman BDRT itu adalah asesmen. Pertama kali kalau kita membuat pergerakan kemanusiaan, bukan donasinya yang kita cari dulu, tapi datanya. Contoh semisal kita di Mamuju, tidak ada bonek Mamuju, yang dari Surabaya berangkat untuk mencari data. Di mana episentrumnya, di mana kebutuhan yang mendesak, apa keperluan mereka, ya kan? Nah, kalau emang di situ ada boneknya, kayak di Ambon ada bonek Ambon, kita gali informasi di bonek Ambon. Nah, di sembako yang di Jawa Timur ini kan tidak ada daerah yang tidak terlepas dari bonek. Ya. Betul. Jadi di Trenggalek, di Pacitan pun ada teman-teman bonek gitu kan. Artinya, Pacitan saya minta data
ini ada sembako dari Surabaya, nanti bisa diserahkan sama teman-teman BIM yang di Pacitan. Jadi teman-teman Pacitan ini yang Menyerahkan. yang menyerahkan secara. Jadi yang dari Surabaya tinggal drop saja. Pacitan, Jember. Nah, kalau kita ngasihkan ya waktunya juga lama, Mbak. Iya, Karena betul. teman-teman juga kendala kerja, Iya, juga iya. kendala kesibukan masing-masing. Sasarannya pun yang paling tepat di mana kan, yang lebih tahu kondisinya kan Tuan yang di rumah, sana ya, iya. Cak ya. Betul. Kita gali komunikasi seperti itu. Dalam PPKM darurat ini waktu kita operasi 3 itu pengadaan oksigen itu kita juga merasa terenyuh. Waktu kita kehabisan oksigen terkendala karena kemacetan atau apa, kita cerita ya sedikit ya. Ada teman-teman yang membutuhkan oksigen itu mendesak karena orang tuanya itu anfal gitu ya. Di posko itu kehabisan dalam tahap kembali untuk ambil oksigen. Ternyata mereka kembali, janjian nanti kembali 1 jam lagi. Saya hubungi setelah kembali, oksigen udah datang ya. Saya hubungi, Mas, oksigennya udah datang. Maaf Mas, Bapak udah nggak ada. Itu udah sangat sedih. Sering, iya, yang sangat banyak itu. Itu menjadi Evaluasi bagi kita. Jadi pada waktu itu saya minta oksigen jangan sampai kosong di sini. Akhirnya evaluasi itu. Berangkatkan, jangan sampai kosong, jangan sampai nunggu masyarakat. Jadi ada yang seperti ini. Ketika sudah ngisi oksigen sampai perjalanan, terima kasih BDRT, Mas, terima kasih BDRT. Doakan bapak saya sembuh. Doakan bapak saya husnul khotimah. Itu menes itu Ya waktu itu meninggal. ada yang mau refill oksigen Oksigen. pas Ada mau- habis Habis. mau ngisi lagi. Ternyata waktu sudah datang dikabari kalau Ada yang sudah ngisi. yang orang tuanya itu meninggal. Ada yang sudah ngisi dari posko bawa Udah pulang pulang. ke rumah. Gak Itu ketolong. ada yang nggak ketolong. Itu sampai teman-teman Waktu juga. puncak-puncaknya kemarin. Iya benar-benar. Ambulan pertama juga mayat. Iya, jenazah. Meninggal di Di ambulan Di juga. ambulan. Iya. Saya Itu waktu diantar ke rumah sakit. Iya. ya kebetulan saya yang nanganin itu, Pak. Jadi ya ini memang sudah Jalannya jalannya, tapi saya berpikirnya ya tetap ada rasa berdosa gitu. Sekaligus kita itu sambil ngasih oksigen itu sebagai data asesmen kita. Data asesmen kita untuk ngasih sembako. Karena itu mereka butuh isoman, itu butuh sembako juga. Betul. Kita follow up, Mas, keluarga gimana yang butuh oksigen? Ini bisa kita antarkan oksigen. Mas, keluarga sehat. Bapak udah nggak ada. Banyak. Ada yang cerita juga, Banyak ada yang tuh. cerita datang ke kita, Mas, di sana administrasinya terlalu seperti ini. Ketika saya bawa pulang, saya sudah nggak dapat oksigen, keluarga saya juga meninggal. Makanya saya putuskan oksigen nggak usah ribet, apapun permintaan masyarakat kita layani. Ya itu waktunya ada pengabdian ke masyarakat yang sesungguhnya. Saya bilang gitu. Ya, alhamdulillah ini adalah operasi yang paling lama di Paling lama. PRT. Hampir 1 bulan. 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Dan batas maksimal teman-teman operasi SAR itu kan 14 hari. 14 hari itu udah jenuh, Pak. Ketika kita di bencana itu sudah sangat jenuh, udah. Ini sudah yel-yelan, udah hal sekocangan gitu. Karena setiap masing-masing orang itu kan positif mental attitude-nya kan berbeda-beda. Seperti itu. Jadi dia sudah capek, jenuh segala macam, kan keluarga akhirnya timbul emosi. 1 bulan di Surabaya, hampir 1 bulan lebih ini ya teman-teman juga merasakan itu gitu. Yel-yelan, ya ini menjadi dinamika sebuah operasi. Tapi ketika kita operasi, kita punya moto, kita datang sebagai orang asing pulang menjadi saudara. Oke, balik lagi ke liga ini nih. Betul. Nah, liga ini kan tanpa supporter nih. Bagaimana sih nanti caranya mengatasi biar supporter ini nggak bisa sampai mau datang ke stadion ini? Capu Ipul gimana Capu Ipul? Gini Mas Is, sebetulnya fase-fase itu udah kita lewati ya, khususnya untuk supporter seluruh Indonesia, yang dimana 1,5 tahun kemarin kita udah pernah melihat turnamen Kemenpora kan. Saya rasa ini tinggal nge-push lagi soal kampen, soal dukung dari rumah. Itu yang terpenting. Saya rasa ini bukan hal yang sulit bagi teman-teman supporter ya khususnya ya. Apalagi kita tahu liga kali ini
itu sistemnya level ya. Level 1 seluruh pertandingan ada di Jakarta. Nanti level 2 seluruh pertandingan ada di Jawa Tengah. Level 3 seluruh pertandingan akan ada di Jawa Timur. Jadi itu salah satu filter cara untuk melihat tolak ukur liga ini jalan berhasil dan boleh enggak nih kedepannya supporter itu nanti hadir, mungkin dengan catatan atau udah syarat-syarat tertentu ya. Itu semua kebijakan dari Badan Liga Indonesia dan PSSI. Akan tapi kami sebagai seorang supporter tentunya kami siap dukung dari rumah, itu yang terpenting karena gimana pun situasi dan kondisi saat ini masih sama-sama prihatin lah. Yang terpenting setidaknya masyarakat Indonesia, supporter Indonesia udah mendapatkan suatu hiburan lewat layar TV. Itu suatu suatu relaksasi lah, penambah imun. Relaksasi selama hampir 1,5 ini kita benar-benar tidak disuguhi aksi-aksi para seniman lapangan hijau itu. Seperti itu Mas Is. Betul. Jadi buat dulur-dulur semua supporter ya, kita galakan lagi hashtag dukung dari rumah nih. Jangan sampai ada yang datang ke stadion. Kalau nanti ada yang datang ke stadion, bisa dievaluasi lagi. Iya. Ya harapannya kita sih teman-teman bonek untuk menahan diri ya. Betul. Kita pernah 5 tahun nggak ke tribun, nggak ke stadion. Liga ini ayolah kembali lagi kita di rumah, dukung dari rumah. Kalau sampai teman-teman hadir nekat, istilahnya kalau ada yang terabas sana sini, kemungkinan akan dievaluasi dan bukan hanya Persebaya yang disanksi, liga akan dihentikan. Itu yang kita nggak harapkan. Betul. Artinya dampaknya itu benar. Dampaknya ke semua, bukan hanya Persebaya, akan ke liganya itu sendiri akan diberhentikan. Kalau dari koordinator Satgas itu Pak Luhut, nah itu ancamannya kan gitu. Iya, betul. Saya harap teman-teman memahami kondisi ini, ayo kita dukung dari rumah tanpa ada istilah terabas atau apa. Sementara tahan dulu karena ini hiburan kita sukseskan Liga 1 ini untuk kedepannya kita mungkin bisa ke stadion lagi. Amin. Ya itu harapan semua supporter ini supaya bisa ke stadion lagi. Tapi ini Cak Jong, yang dari level grassroots ini loh yang mungkin susah ya untuk bukan susah sih Mas, kita harus jangan kapok-kapok untuk kampanye itu. Kalau kita bilang susah, putus asa, ya buat apa kita ada koordinatornya, ada yang istilahnya yang dituakan. Kita harus semangat, tetap semangat. Itu juga bagian dari adik-adik kita, saudara kita. Gimana caranya mengedukasi teman-teman yang di bawah, gimana caranya memberi pengertian, tahan dulu, jangan sampai ke stadion. Ingat, kita masih ada tahap lain untuk proses ke liga istilahnya ke Asia, ke champion. Nah, itu kan kita idam-idamkan, impikan. Kita mau away ke negara lain, itu belum kita punya lah. Ayo caranya gimana? Ya dengan tahan dulu lah. Cak Pipul? Harapan untuk liga tahun ini yang pasti semoga berjalan lancar dan sukses. Yang kedua, tetap kita komitmen di rumah. Yang ketiga, semoga hiburan tontonan liga ini benar-benar menghibur bagi masyarakat Indonesia yang dimana kita udah hampir 2 tahun dihantam oleh pandemi COVID. Itu aja sih. Cak Bojes, harapan Cak? Harapan saya ucapkan selamat dulu kepada teman-teman supporter di Indonesia. Yang marhaban ya bal-balan. Marhaban ya bal-balan. Iki riyoyone arek-arek. Iya benar. Jadi selamat menikmati penambah imun. Tonton dari rumah. Semoga liga ini berjalan lancar karena Piala Menpora kemarin kan sudah terbukti sukses. Ya kan? Saya yakin teman-teman juga memahami itu. Tinggal kepercayaan dari stakeholder yang memberikan izin ini harus kita taati seperti itu. Saya yakin itu. Luar biasa Cak, terima kasih untuk kedatangannya dan bincang-bincang hari ini. Semoga nanti pelaksanaan kegiatan bola liga ya Cak ya, ini bisa terlaksana dengan baik, lancar dan menjadi penambah imun untuk kita semua. Baik Sobat Humas, demikian tadi bincang-bincang kita hari ini.
Jangan lupa untuk selalu like and subscribe. Oke, waktunya kita untuk pamit. Terima kasih Ca untuk kedatangannya. Matur sakalangkong tretan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Wani.